Penolakan jenazah terjadi di beberapa wilayah, namun pemerintah daerah mengimbau warga untuk tidak menolak karena pemakaman jenazah pasien corona pasti dilakukan sesuai prosedur. Penolakan terhadap pemakaman jenazah pasien COVID-19 terjadi di beberapa daerah. Di Banyumas, Jawa Tengah, penolakan jenazah dilakukan di 2 lokasi. Warga menolak karena takut tertular virus corona. Polisi dan bupati terpaksa ikut mengawal pemakaman jenazah COVID-19. Menanggapi hal ini, pemerintah daerah berharap agar masyarakat tetap tenang karena pemakaman dilakukan sesuai dengan prosedur penanganan virus. Penolakan jenazah COVID-19 ini mulai muncul di beberapa tempat. Tolong betul, saya meminta. Saya sudah tanya pada beberapa pakar, kalau itu sudah meninggal, terus kemudian prosedur SOP-nya sudah bagus, semua sudah dibungkus, itu tidak apa-apa. Yang penting Anda nggak usah ikut melayat, ikuti prosedurnya. Maka kalau sudah dikubur, sudah selesai. Karena virusnya akan ikut mati juga di situ. Jangan ditolak. 1. Stigmatisasi pada korban dan keluarganya, termasuk yang sudah meninggal. Penolakan pemakaman jenazah pasien positif corona juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Warga Antang, Kelurahan Manggala menghadang ambulans yang membawa jenazah pasien positif corona untuk dimakamkan. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, setelah tergantung-gantung selama 24 jam, jenazah pasien positif corona akhirnya dikremasi. Sebelumnya jenazah sempat ditolak oleh warga ketika akan dimakamkan di Kelurahan Setiamulya, Kecamatan Taman Sari. Pemakaman jenazah pasien positif corona bisa dilakukan, namun harus mengikuti aturan seperti pengemasan yang sesuai prosedur dan tidak hadir di pemakaman. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita kembali mengupdate informasi terkait maraknya penolakan jenazah COVID-19 di sejumlah lingkungan. Kita akan berbincang bersama Ketua Kolegium Forensik Indonesia, Dr. Yoni Sukriani. Selamat siang, Dr. Yoni. Selamat siang, Mbak. Baik, Dr. Yoni, ini di beberapa daerah muncul penolakan terhadap jenazah pasien positif corona. Sebenarnya bagaimana prosedur dari tim medis dalam memakamkan pasien yang merupakan positif corona? Ya, terima kasih. Pada intinya kami menyayangkan bahwa ada penolakan dari masyarakat, ya. Jadi dalam posisi kami sebagai dokter yang mengelola jenazah di rumah sakit, itu kami harus juga membantu menyatakan bahwa jenazah yang telah dipulasara atau di tata laksana di rumah sakit yang karena dia menderita COVID itu sudah aman untuk ditransport dan dikuburkan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Kami telah memiliki standar nasional untuk penata laksanaan jenazah yang menderita penyakit infeksius berbahaya termasuk untuk COVID ini. Kami punya protokol khusus sehingga insya Allah kalau itu dilaksanakan dengan baik maka jenazah bisa ditransport ke tempat pemakaman, ke tempat kremasi dan dimakamkan dengan aman. Baik, untuk pemakaman jenazah sendiri ini kan cukup berbeda dengan pemakaman jenazah lainnya. Apakah dari tim medis juga menggunakan pakaian pelindung dan warga juga tidak diperkenankan untuk terlibat dalam proses pemakaman? Ya, betul sekali bahwa kami harus melakukan pemulasaraan itu sedemikian rupa sehingga aman bagi petugasnya. Ya, jadi aman bagi petugas, jadi protokolnya khusus. Kemudian kami melakukan pembungkusan dan desinfeksi dengan protokol yang khusus sehingga aman untuk ditransport. Nah, terkait dengan petugas yang mentransport dan yang menguburkan itu sebetulnya keamanan lebih pada aspek bahwa ada berkumpul banyak orang di situ. Jadi kalaupun ingin atau perlu menggunakan pelindung, itu pelindungnya tidak usah seperti baju astronot seperti untuk merawat pasien, tidak usah. Jadi cukup hanya masker karena ada banyak orang di situ dan juga mungkin ya silahkan kalau mau pakai sarung tangan dan baju kerja. Jadi itu tentu untuk keamanan dan itu umum saja. Demikian. Dari pihak rumah sakit sendiri, apakah pernah melakukan edukasi ataupun juga komunikasi kepada masyarakat agar mereka ini paham dan tidak takut, jadi tidak ada penolakan seperti ini ke depannya? Betul, kami secara rutin memberikan edukasi kepada keluarga terutama dan juga para petugas yang terlibat. Tetapi sesungguhnya menurut pendapat kami, ini adalah ranah dari pemerintah daerah yang memiliki dinas pertamanan dan pemakaman yang bertanggung jawab atas pemakaman warganya. Jadi kami sangat berharap berkoordinasi dengan baik, berkomunikasi dengan baik sehingga tugas Pemda untuk bisa
memberikan penjelasan yang dimengerti dan diterima oleh masyarakat bisa dilaksanakan dengan baik. Kami sendiri karena kebetulan saya di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung itu sudah bekerja sama dengan baik dengan Dinas Kesehatan Kota. Nah ini kami harap juga provinsi di seluruh provinsi di Indonesia yang mengalami permasalahan yang sama juga bisa melakukan koordinasi dengan baik antara Pemda kota, kabupaten, kemudian provinsi dan rumah sakit yang terkait. Karena pemakaman ini kadang-kadang tidak hanya terjadi untuk warga di wilayah atau kota kabupaten tersebut, tapi bisa lintas wilayah. Nah ini yang mungkin harus Pak Pemda, kami sangat berharap memiliki kebijakan yang jelas dan tegas tentang hal ini. Jadi rumah sakit itu tanggung jawabnya hanya bagaimana mengamankan jenazah ini agar aman ditransport dan dikuburkan. Sedangkan transportasi dan penguburan itu sebetulnya bukan ranah dari rumah sakit. Kira-kira demikian. Baik, untuk saat ini di Rumah Sakit Hasan Sadikin sendiri, apakah masih ada beberapa jenazah yang tertahan akibat penolakan warga ini? Kalau hari ini tidak ada, alhamdulillah. Tapi kemarin itu masih ada. Jadi kami harus berkoordinasi dengan intensif sekali dengan kota kabupaten yang terkait dari mana warga ini berasal. Itu akhirnya dapat dimakamkan dengan baik kemarin. Baik. Nah hari ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Baik, terima kasih atas informasinya Dr. Yoni Syukriani. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang.